Welcome to the story. Andalkan ibunya, Abu Nawas gaet gadis cantik jelita jadi istrinya. Abu Nawas yang dikisahkan sedang yang jomblo jatuh cinta lah kepada seorang gadis cantik jelita. Ia tergila-gila dengan gadis cantik itu, karena gadis itu cantik, pintar, dan ahli ibadah. Abu Nawas sangat berambisi memperistri gadis cantik dan solehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkanlah lagi ya Allah, pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunda tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini dia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa lagi. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku. Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa yang bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas, tapi kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Allah, maka berikanlah ia menantu. Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya sekala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluhuran Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan solehah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah ini happy ending ya. Pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Wallahu alam. Kerjai balik, Abu Nawas bikin prajurit istana garap ladang di rumah. Abu Nawas dikisahkan menjadi buronan baginda raja. Ini gara-gara keteledoran yang dilakukannya dan tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan. Raja pun memerintahkan para prajurit istana untuk menangkap Abu Nawas. Tibalah pasukan prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter,
Tanpa ampun, para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara. Dia sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah sang istri tidak mungkin kuat menggarapnya sendiri. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Ia memanggil seorang penjaga penjara. "Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya tidak boleh terbaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Beliau menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya tersebut. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Pekerjaan selama ini diharapkannya agar bisa menanam kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya, "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Wallahu alam. Cerdas banget, Abu Nawas bisa jelaskan penyebab pohon besar buahnya kecil. Abu Nawas suatu hari pergi ke kebun miliknya. Di sana dia duduk di sebuah pohon besar, lalu melepas pacinya sambil menikmati tiupan angin segar. Abu Nawas mengamati kebunnya yang luas itu. Ada banyak buah yang dia tanam di sana. Dia melihat pohon labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Dirinya berpikir akan memanennya. Dia heran kenapa pohon labu yang akarnya merambat dan mudah patah dapat menghasilkan buah besar. Tetapi pohon besar dan tinggi yang sedang ia duduki, buahnya kecil-kecil. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertukar memberikan nikmatnya? Ketika asyik memandangi buah labu dan menikmati embusan angin, tiba-tiba batang pohonnya bergeseran. Buahnya jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Buahnya lalu diambil dan dimakan. Sontak dia berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keliru menentukan besaran ukuran buah di setiap jenis pohon. Jika buah yang kecil itu menjadi sebesar labu, pasti akan menyakiti manusia saat sudah matang dan jatuh. Nah, berarti memang Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah keliru. Itulah cara unik Abu Nawas mengajarkan untuk bersyukur atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Carikan jodoh putrinya, Abu Jahal contek cara unik Abu Nawas. Abu Nawas diketahui berteman dengan Abu Jahal. Suatu hari Abu Jahal berencana mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk putrinya. Guna membiayai pesta tersebut, dia memutuskan menjual sapi yang sedang hamil. Sayangnya Abu Jahal kesulitan menemukan pembelinya. Orang-orang pun tidak tertarik. Abu Nawas datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi.
Abu Jahal menjelaskan bahwa ia sedang mencoba menjual sapi, tetapi tidak ada yang mau membeli. Abu Nawas heran mengapa sapi yang begitu besar dan bagus tidak laku terjual. Abu Nawas pun mengusulkan agar Abu Jahal menurunkan sedikit harganya untuk lebih menarik pembeli. Abu Jahal setuju dan memutuskan untuk menurunkan harganya. Abu Nawas lalu menawarkan untuk membantunya menjual sapi itu. Tidak lama kemudian, ada seorang pembeli yang datang dan tertarik membeli sapi tersebut. Setelah Abu Jahal menjelaskan bahwa sapi itu sedang hamil. Setelah sapi terjual, Abu Jahal kembali dengan gembira ke rumahnya dan memberitahu istrinya bahwa sapi sudah terjual dan tidak perlu khawatir soal uang lagi. Namun ketika Abu Jahal mengadakan pertemuan untuk menjadi pendamping hidup untuk anak perempuannya, ia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa anak perempuannya sedang hamil 2 bulan. Istrinya marah dan terkejut mendengar hal ini karena anak perempuannya dianggap masih gadis. Abu Jahal menjelaskan bahwa ia mengucapkannya seperti itu karena mengikuti cara yang diajarkan Abu Nawas agar anak perempuannya bisa menikah. Kisah ini menggambarkan kesalahpahaman besar Abu Jahal atas teknik penjualan sapi dari Abu Nawas, tapi ini justru menimbulkan kondisi lucu. Allahu a'lam.